Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahla sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang agak sulit untuk kita melakukan adalah kita bisa konsisten dan kita bisa continue dalam menjalankan satu amal kebaikan. Dan kita juga sangat sulit ketika kita sudah biasa melakukan amal kebaikan, kemudian kita tinggalkan dan memulai kembali amalan yang pernah kita lakukan tersebut. Makanya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semuanya, supaya kita selalu menjaga kontinuitas dalam ibadah, menjaga kaitan dengan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi Rasulullah SAW adalah ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, ketika itu Rasul menyampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Si fulan itu biasa melaksanakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan di sini la takun misla fulan. Rasul tidak menyebutkan siapa si fulan itu, karena mungkin dua sebab. Pertama adalah untuk menjaga aib orang tersebut, karena yang jadi inti daripada hadis ini adalah bukan masalah si fulan atau si fulannya, tapi nasihat yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasul itu yang paling utama. Yang kedua, bisa jadi si fulan itu mungkin sudah berubah sekarang, sehingga Rasul la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa? Si fulan tersebut adalah dulu biasa melaksanakan qiyamul lail, tapi sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, lam yakunin Nabi sallallahu yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa sunnah lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Di mana beliau kadang juga melaksanakan ibadah puasa Sya'ban selama 1 bulan penuh. Kemudian wakana yakul, dan Rasul pernah mengatakan, ini yang kaitan dengan pembahasan motivasi kita selalu continue dalam melaksanakan ibadah. Kata Rasul, khudu minal amali ma tutiqun. Laksanakanlah amal ibadah yang kamu lakukan itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berpaling dalam memberikan pahala kepada kalian sampai kalian yang dahuluan berpaling untuk meninggalkan amal ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti memberikan pahala kepada kita, kecuali kita sendiri mungkin yang meninggalkan amal ibadah tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wa ahabbus salati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah. Dan salat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah maduwima alaihi wa in qallat, yang dilaksanakan secara kontinu ibadah salat tersebut walaupun sedikit. Wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Dan Rasul memberikan suri tauladan kepada kita. Rasul itu kalau menjalankan satu salat, maka beliau ketika menjalankan salat tersebut, beliau selalu konsisten dalam menjalankan ibadah salat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita lihat dari hadis ini, Rasul tidak pernah menghususkan juga ibadah-ibadah tertentu di waktu tertentu, ya kecuali memang yang sudah diajarkan. Maka Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, ketika itu ditanya oleh Alqamah bertanya, hal kana Rasulullah sallallahu yakhtassu minal ayyam syai'an? Apakah Rasul menghususkan hari-hari tertentu untuk menjalankan sebuah rutinitas ibadah? Lah, kata Sayyidah Aisyah, Rasul tidak melakukan itu. Karena amaluhu dimatan. Rasul itu kalau menjalankan satu amal ibadah, maka beliau selalu continue, selalu konsisten dalam menjalankan ibadah tersebut. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu yutiqu. Dan siapakah dari kalian yang mampu sebagaimana mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, kana ahabbal amali ila Rasulillah sallallahu alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Maka amalan yang paling dicintai oleh Rasul itu adalah amalan yang dilaksanakan oleh pelakunya, oleh orang-orang tertentu, tapi amalan tersebut dilaksanakan dengan secara kontinu. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi supaya kita selalu menjalankan amal ibadah dengan selalu kontinu, selalu istiqomah dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Dan ternyata ketika kita melakukan amal ibadah dengan kontinu tersebut, maka akan meningkatkan derajat dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukanlah haji dan umrah dalam waktu berdekatan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena ibadah haji dan ibadah umrah yang kita lakukan berdekatan tersebut akan menghilangkan kemiskinan dan akan menghapus dosa-dosa kita. Kama yanqil qira khabathal hadid. Sebagaimana karat besi itu bisa menghilangkan, sebagaimana al-qir, alat yang dipakai oleh pandai besi untuk menghilangkan karat yang ada dalam besi, atau adz-dzahabi wal fiddah, atau karat yang ada dalam emas dan perak. Wa laysa lil hajjil mabrur thawabun illal jannah. Dan tidak ada balasan bagi yang melaksanakan haji mabrur kecuali hajinya mabrur, kecuali balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita lihat di sini, orang yang konsisten menjalankan satu amal ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Makanya Ummu Habibah pernah menceritakan, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, man shalla isnatai asyrata rakaatan, siapa yang menjalankan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, dalam satu hari satu malam. Maksudnya adalah salat sunnah. Siapa yang konsisten menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Siapa yang rajin menjaga itu, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan buat dia rumah di surga. Makanya kata Ummu Habibah, saya semenjak mendengar hadis Nabi SAW tersebut, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 12 rakaat tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan motivasi, memberikan semangat bagaimana ternyata amalan yang kita lakukan secara kontinu, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kebaikan tersebut salah satunya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana kiat utama yang harus dilakukan untuk menjaga kontinuitas, untuk menjaga kita selalu konsisten dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Tentu dalam amal wajib, kewajiban buat kita untuk menjalankannya. Tapi yang dimaksud dengan menjaga kontinuitas di sini adalah, menjaga konsisten di sini adalah dalam konteks amalan yang disebut dengan amalan sunnah. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang amalan yang kita lakukan, tentu akan berbeda dengan yang orang lain lakukan. Karena sesungguhnya kita melaksanakan amal itu sudah menjadikan pembagian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kita semuanya, tentu berbeda-beda. Makanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah, ketika berdiskusi dengan seseorang menyibukkan dirinya dalam ibadah, ketika itu dia mengatakan, anna Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari, sesungguhnya Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari al-Abidah, beliau ini adalah seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataba ila Malikin yakhuddahu ilal infirad wal amal. Kemudian beliau menulis surat kepada siapa? Kepada Imam Malik, dan beliau menyarankan, memotivasi Imam Malik untuk lebih rajin menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Imam Malik? Annallaha azza wa jalla qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi amal ibadah sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada orang yang dibukakan pintu ibadahnya dari pintu salat, tapi dia tidak bisa berpuasa. Ada orang yang dibukakan pintu puasa, tapi mungkin dia sulit untuk menjalankan salat-salat sunnah. Ada orang yang dibukakan pintu jihad, ada orang yang dibukakan pintu ini itu dan lain sebagainya, tapi dia tidak dibuka pintu-pintu yang lain. Mungkin saja ada orang seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang dibukakan pintunya untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Ini termasuk amal ibadah yang paling utama. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian kata Imam Malik, dan sungguh aku telah ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Artinya Imam Malik mungkin punya keistimewaan ibadah, bagaimana beliau mengajarkan ilmu itu sendiri. Dan kata beliau, aku tidak menyangka amal yang Allah mudahkan untukku. Aku tidak menyangka, kata beliau, ya, amal yang Allah telah berikan kepadaku tidak lebih buruk daripada amal yang engkau lakukan. Tapi saya pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal saya dan amal engkau dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal yang baik. Dan wajib di atas setiap kita untuk ridho terhadap amal yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang Allah berikan kelebihan harta, maka ayo kita bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Ada yang diberikan kelebihan ini dan lain sebagainya. Di antara para guru ada yang mungkin pintar menulis. Ayo kita tulis nilai-nilai kebaikan tersebut. Ada orang yang mungkin bisa berbicara, maka kita sampaikan nilai-nilai kebaikan dengan berbicara. Ada yang bisa melakukan ini itu dan lain sebagainya.
Yang penting adalah bagaimana kita ketika konsisten, ketika kita melakukan satu amal ibadah, maka kita konsisten dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Oleh karena itu harus menjadi renungan buat kita semuanya adalah, apakah jiwa kita mau memilih ke arah mana? Kira-kira amal ibadah apa yang akan kita lakukan? Sehingga kita akan selalu continue, kita akan selalu konsisten menjalankan amal ibadah ini. Maka PR buat kita semuanya, bisa saja ini adalah sekarang silahkan pilih oleh Bapak Ibu semuanya. Dari pagi sampai sekarang melakukan amal ibadah, tulis 10 amal ibadah yang kita lakukan. Dari 10 amal ibadah yang kita lakukan, pilih 5, mana yang terbaik. Dari 5 itu kita seleksi lagi menjadi 3. Nah, mudah-mudahan dari 3 ini kira-kira amalan unggulan ini akan terus gak kita lakukan. Kita pilih dari amalan-amalan tersebut, kira-kira amalan apa yang akan kita lakukan. Sehingga itulah kelak mungkin akan menjadi timbangan kebaikan buat kita semuanya. Tentu ini adalah kalau amalan wajib harus kita konsisten menjalankannya. Karena memang kewajiban, tapi mungkin amal-amal sunnah akan berbeda. Makanya sekali lagi adalah buat kita semuanya, marilah kita sama-sama selalu konsisten, selalu continue dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semuanya keistiqomahan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan ini. Allahumma rzuqna al-istiqamata fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-istiqamata fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-istiqamata fil qawli wal amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.